Berikutnya, ya. Nah, apa tujuannya perusahaan asing itu melakukan FDI? Yang pasti dia salah satunya karena dia kesulitan untuk sumber daya, tadi ya sumber dayanya kurang atau sumber dayanya langka di negaranya, maka itu akan menjadi salah satu tujuan perusahaan asing itu melakukan foreign direct investment ya. Atau bisa juga bukan mencari sumber daya, tapi justru mencari pasar ya tadi. Mungkin karena ada produknya yang sudah ada di tahap jenuh tadi ya, ada udah sampai di daur produknya itu udah sampai di titik jenuh, maka dia harus cari pasar yang baru gitu ya. Lalu berikutnya apa? Oke, mencari aset strategis ya. Jadi selain tadi mencari sumber daya, mencari pasar yang baru gitu ya, juga mencari aset yang strategis. Ini juga salah satu tujuan mereka melakukan investasi langsung di luar negeri. Ya, pastikan setiap perusahaan itu dia punya aset dan aset strategis itu akan menjadi daya saing yang membuat mereka jadi lebih tinggi gitu daya saingnya gitu ya. Nah, selain itu juga akan mencari keamanan politis ya. Oke, next. Nah, ini metode-metode kita udah bahas di pertemuan sebelumnya ya. Ketika perusahaan itu dia masuk ke dalam investasi langsung bisa dengan joint venture ya, bisa dengan merger atau lisensi atau dengan kontrak manajemen. Ini yang umumnya digunakan. Oke. Berikutnya untuk pertimbangan melakukan investasi luar negeri ya, investasi langsung di luar negeri tentu harus dipahami dulu bagaimana prosedurnya ya, SOP-nya, tata caranya, panduan-panduannya. Jadi supaya bisa eh, paham gitu ya, dipahamin dulu baru bisa masuk dan mengambil keputusan untuk bisa investasi di satu negara gitu ya, satu negara asing. Nah, lalu juga dipikirin bagaimana menciptakan strategi promosi investasinya gitu. Karena di sini contohnya misalnya perusahaan multinasional itu dia akan berinvestasi langsung, itu pasti dia akan membuka pasar yang lebih besar. Jadi dia butuh juga untuk mikirin strategi promosinya seperti apa gitu ya. Berikutnya, menjalin kemitraan yang efektif ini juga menjadi pertimbangan gitu ya. Untuk melakukan investasi langsung luar negeri, maka perusahaan multinasional itu juga harus sebisa mungkin menjalin kemitraannya dengan efektif gitu ya. Yaitu tadi karena mereka kan masuknya bisa dengan cara joint venture, berarti kan dia harus cari mitra, mitranya juga harus yang benar gitu ya. Karena dalam joint venture itu atau usaha patungan itu harus ada pola kemitraan yang efektif gitu ya. Lalu bisa dengan pertimbangan lainnya yaitu memanfaatkan teknologi informasi atau TI. Nah, ini kita udah bahas di apa? Di ini ya, mungkin di riset nanti ya, di riset pemasarannya gitu. Jadi teknologi informasi itu dia akan memudahkan si pelaku bisnis itu untuk melakukan kegiatan bisnis internasionalnya gitu ya. Oke, next. Nah, ini untuk ekonomi politik dan perdagangan internasional. Ini nanti bisa dibaca ya. Jadi sebenarnya ini kita udah bahas terkait dengan lingkungan-lingkungan bisnis internasional. Di situ kita udah ada lingkungan budaya, politik hukum, termasuk di situ ekonomi ya. Karena di sini perdagangan internasional itu tidak lepas dari pengaruh ekonomi dan politik di negara yang kita terlibat di dalamnya gitu. Nah, ini nanti baru kita masuk setelah ini adalah terkait dengan kebijakan-kebijakan. Bisa langsung slide-nya. Nah, ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan kebijakan perdagangan internasional, kita akan ketemu sama yang namanya tarif. Nah, apa yang kita sebut dengan tarif? Tarif itu adalah pembebanan. Jadi ada kayak apa ya? Pajak lah itu istilahnya ya. Yang ketika melewati daerah pabean atau melewati satu wilayah, melewati suatu
wilayah suatu negara gitu. Jadi kalau kita ngelewatin batas dari suatu negara, maka itu akan dikenakan yang namanya tarif. Nah, yang dikenakan bea masuk, tarif bea masuk gitu ya. Jadi untuk pengenaan bea masuk yang besar terhadap barang luar negeri, nah di sini kita bisa paham ya kalau ada bea masuk yang besar, artinya misalnya Indonesia menerapkan tarif bea masuknya itu besar gitu ya terhadap barang-barang dari luar negeri. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk proteksi, perlindungan. Perlindungannya siapa? Perlindungan ke industri dalam negeri gitu supaya apa namanya? Supaya dia tidak mati gitu ya. Karena kalau industri dalam negerinya sendiri itu nggak berkembang, itu juga akan berpengaruh kepada pendapatan dari negara itu gitu ya. Nah, ini ada beberapa bentuk umum bentuk umum dari eh, penentuan bea tarif. Ada bea ekspor. Kalau bea ekspor ya berarti bea yang dikenakan terhadap barang yang akan dibawa ke luar negeri gitu ya, yang dikirim ke luar. Nah, kalau bea transito ini adalah bea atau pajak barang-barang yang melalui batas wilayah suatu negara, jadi kayak transit gitu, terus tapi ada tujuan akhirnya di negara lain. Jadi yang ngelewatin, yang dia nggak bisa langsung karena tadi ada faktor transportasi, jarak dan lain sebagainya, maka dia harus ngelewatin sini dulu. Jadi misalkan mau kemana? Mau ke Dubai, nggak bisa langsung tuh dari Indonesia ke Dubai, harus ke Jeddah dulu, misalkan gitu ya. Nah, itu berarti di situ ada yang namanya bea transito. Lalu kalau bea impor, kebalikannya dari ekspor ya. Bea impor ini berarti bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk ya ke dalam suatu negara. Oke, berikutnya saya cepat aja ya, nanti bisa dibaca. Oke, 10 menit lagi nanti kita mulai kuis. Kebijakan perdagangan internasional lainnya yaitu pelarangan impor. Ya, tadi terkait tarif, nah ini pelarangan impor. Atau yang biasa kita sebut ada kuota, ada pembatasan kuota gitu ya. Kuota terhadap barang-barang yang masuk ke dalam satu negara. Kenapa harus ada kuota? Karena di sini tujuannya tadi ya supaya mencegah barang-barang yang penting itu ada di negara lain gitu. Nanti jadi untuk negara yang mengirim pun itu juga ada kuotanya ya supaya nggak dihabisin tuh. Jadi misalkan gini, kita punya nikel ya, tambang nih, pertambangan kita punya nikel, banyak nih nikel kita gitu. Itu juga nggak bisa dihabis-habisin begitu, banyak negara yang membutuhkan nikel. Nggak juga terus di loss gitu ya untuk dikirim ke negara-negara yang butuh gitu. Karena apa? Kalau nggak dikuotakan gitu, nah itu pasti barang nikel yang penting itu justru nanti kita malah kekurangan, tapi negara-negara lain malah ada. Nah, kan lucu kalau kayak gitu ya. Jadi makanya harus ada pembatasan impor atau kuota. Nah, lalu juga menjamin tersedianya barang-barang di dalam negeri ya. Nah, itu tadi jangan sampai kita kehilangan barang-barang di dalam negeri kita gitu dengan tingkat proporsi yang cukup ya. Lalu juga untuk pengawasan produksi dan pengendalian harga untuk bisa mencapai stabilitas harga di dalam negeri. Nah, inilah tujuannya kenapa harus ada pelarangan impor atau kuota ya. Terus masih terkait dengan kebijakan, nah itu ada yang namanya subsidi, mungkin sering dengar ya, subsidi, subsidi BBM, subsidi apalah gitu ya. Nah, subsidi itu adalah kebijakan pemerintah. Ya, kalau udah mendengar kata subsidi itu biasanya eh, keluarannya atau produknya adalah produknya dari pemerintah gitu. Untuk siapa? Untuk bisa membantu menutupi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dari produsen dalam negeri supaya mereka bisa menjual barangnya lebih murah dan bisa bersaing dengan barang impor gitu ya. Biasanya pemerintah itu dia akan memberikan bantuan nih kepada pengusaha-pengusaha lokal atau UMKM gitu ya, disubsidi tuh biaya produksinya gitu ya, seperti itu.
Lalu ada dumping. Ada yang pernah dengar dumping? Nah ya, ini dumping ini juga salah satu kebijakan pemerintah juga ya untuk apa melakukan yang namanya diskriminasi harga. Ya, di mana di sini produsen itu ya para produsen penghasil produk itu dia menjual barang di luar negerinya lebih murah daripada di dalam negeri. Gitu. Ya, itu kebijakan dumping itu dibantu untuk bisa tadi dia bisa bersaing gitu ya di pasar luar negeri gitu. Lalu ada politik dagang bebas. Politik dagang bebas itu juga kebijakan pemerintah untuk melakukan perdagangan bebas antar negara. Nah, di sini pihak-pihak yang mendukung kebijakan perdagangan bebas itu mereka akan mengajukan alasan mereka gitu ya bahwa perdagangan bebas itu bisa aja terjadi uh, dengan memiliki keunggulan komparatif ya dari perusahaan tersebut gitu ya. Lalu ada politik autarki. Nah, politik autarki ini juga kebijakan perdagangan tujuannya untuk menghindarkan dari pengaruh negara lain, ya, baik pengaruh politik, ekonomi, ataupun militer. Uh, dan dengan politik autarki ini atau kebijakan ini juga rada apa ya akan bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas. Ya, kalau perdagangan bebas itu dibebaskan, tetapi kalau autarki itu malah membatasi gitu ya. Karena tadi nggak mau terlalu dipengaruhi oleh barang-barang dari satu negara, misalkan barang-barangnya Amerika gitu ya, buatan Amerika gitu. Nah, itu dianut namanya politik autarki gitu. Oke, next berikutnya. Ini juga salah satu perlindungan ya, proteksionisme apabila pemerintah melihat lokal produk-produk lokal atau industri lokalnya itu terancam dengan adanya impor ya hambatan-hambatan impor itu akan bisa diberlakukan atau dihentikan ya atau juga bisa dikurangi. Nah, tindakan-tindakan itu kita sebut dengan yang namanya proteksionisme. Itu dilakukan oleh pemerintah. Berikutnya. Nah, ini untuk cara dan alat pembayaran internasional. Terkait pembayaran internasional nanti kita bahas di minggu berikutnya ya, gitu. Terkait perdagangan, kebijakan perdagangan, ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum ada ya, bisa diikutin ya. Untuk cara dan alat pembayaran internasional, coba ini slide ke berapa ya? 18, 44, Bu. Bu. 44 ya? Iya, Ini sekarang slide ke berapa? 19, Bu. Oh, oke. Pas ya, bagi 20. Oke, saya bahas sedikit dulu untuk yang cara dan alat pembayaran internasional. Ini terkait dengan kalau tadi kita udah bicara kebijakan perdagangan, ya, namanya transaksi, pasti kan ada alat pembayaran yang harus digunakan, gitu ya. Nah, biasanya apa masalah-masalah yang muncul di dalam pembayaran internasional? Yaitu ketika masing-masing negara itu kan punya mata uang, ya kan? Nah, mata uangnya kan nggak sama gitu. Nah, karena tidak sama, jadi berarti harus ada alat pembayaran yang bisa diterima atau diterima oleh dunia internasional gitu. Nah, kalau apa namanya? Kalau tidak ada penentuan ya berapa berapa nilai mata uang atau nilai tukar gitu ya, itu maka akan terjadi masalah di dalam perdagangan yang dilakukan gitu. Jadi di sini ada yang namanya kurs valuta asing atau falas, disebut ya singkat kurs falas. Nah, apa itu? Yaitu besarnya nilai mata uang dari suatu negara yang harus dibayarkan
untuk bisa mendapatkan satu satuan mata uang asing gitu. Next. Itu nanti dibahas bermacam-macam, ada jenis kurs di situ ya. Berikutnya bisa dilihat di situ apa? Nah, itu ada yang namanya kurs tetap, nanti ada yang namanya kurs mengambang dan lain sebagainya itu ya. Itu sebenarnya bisa di googling aja sih sebenarnya gitu ya. Kurs tetap itu berarti dia nggak berubah karena di situ kaitannya patokannya adalah emas ya, patokannya emas gitu. Apa yang melatar belakangi kurs tetap ini? Kalau kembali ke zaman dulu gitu. Kalau dulu tuh semua negara itu kan pembayarannya dilakukan dengan emas. Ya zaman dulu tuh, zaman jahiliyah itu kan nggak ada uang kertas ya. Itu emas gitu. Sebenarnya emas itulah yang kita sebut dengan mata uang sebenarnya. Bukan rupiah, bukan dolar, bukan euro ya. Nah, sejarahnya kenapa muncul ada uang kertas itu ada ceritanya juga gitu ya. Jadi kita juga harus tahu. Nanti pun ini kan sudah akhir zaman ya. Nanti pun pada masanya akan kembali nih ke emas lagi. Itu nggak ada nanti. Uang kertas sudah hilang lagi semua nanti ya pada masanya gitu. Makanya mulai sekarang tuh kalau punya duit beli emas ya, harus kumpulin emas. Kenapa? Karena itu nanti mata uang yang sebenar-benarnya yang bisa digunakan gitu ya. Nah, ini dulu mereka semua pembayaran antar negara dilakukan dengan emas. Nanti pun kembali lagi ke seperti itu. Jadi kenapa? Karena memang setiap negara itu dia punya mata uang standar yang ada kandungan emasnya gitu ya, dan kadarnya itu ditetapkan oleh undang-undang. Ya, makanya di sini di setiap negara itu kan pasti ada bank sentral. Bank sentral kalau di Indonesia siapa bank sentralnya? Indonesia. Yang menjadi bank sentral siapa? BCA kan, Bu? Oh, bukan dong. Masa BI, Indonesia. Bu. Bisa berarti. BI. Oh, Indonesia. BI, Bank Bank Indonesia. Indonesia. Oh, ya. Jangan BCA. Ya kan tulisannya sentral juga, Bu. Itu kan namanya Bank Sentral Asia. Tapi yang maksud Bank Sentral ini adalah bank apa namanya? Memang yang menjadi pusat yang mengelola atau sebagai koordinator semua bank-bank yang ada di dalam satu negara itu gitu. Kita sebut dengan bank sentral gitu ya. Dan setiap negara itu pasti punya ya, dan di mana mereka itu sewaktu-waktu bisa menukar mata uangnya dengan emas ya. Lalu juga bisa menjual emas dengan harga yang sudah ditetapkan secara resmi gitu. Jadi kalau di kurs tetap ini, kurs falasnya itu adalah perbandingan nilai antara mata uang asing dari berbagai negara itu menjadi pasti ya, tetap dan tertentu gitu. Oke, sampai di sini dulu deh ya, nanti kita lanjutkan ke depan.